Hari ini bagi kami di pemerintahan daerah Lampung Utara periode 2025-2030 adalah catatan AFIK yang menghadiri kegiatan-kegiatan wisuda tahfiz di sekolah Sanuban Lampung Utara khususnya. Satu penghormatan bagi kami untuk ikut serta di dalam menghadiri dan menyaksikan prosesi wisuda tahfiz bagi anak-anak kita. Bangga sebagai orang tua tentu melihat anak kita yang lulus bisa menghafal Al-Quran. Ada 12 juz, yang saya tanya-tanya ada 3 juz dan sebagainya. Dan sekalian, persoalan tahfiz belum berakhir kalau bicara masalah umat muslim yang menghadapi dunia. Tapi adalah salah satu starting point kita untuk masuk menghadapi masalah-masalah dunia yang sekarang ini bergejolak akibat persoalan ekonomi dan persoalan politik yang merambat ke negeri kita. Karenanya tahfiz ini perlu dikembangkan kembali. Ketika kita merujuk kepada Al-Quran dan Hadis, satu yang tidak kita lupakan adalah dalam kehidupan ini adalah norma. Banyak norma-norma yang mengikat kita dalam kehidupan. Norma sosial, norma hukum, norma budaya. Ini bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman. Dan itu juga harus menjadi referensi kita kepada anak-anak kita juga, agar kita memperhatikan norma yang hidup di dunia kita, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia. Norma ini kadang-kadang berubah berdasarkan kepentingan kekuasaan. Norma budaya misalnya, ada satu negara yang melegalisasi persoalan-persoalan LGBT yang menurut kacamata seorang muslim itu dilarang. Tetapi di Indonesia banyak komunitas ini. Salah satu contoh. Norma hukum banyak terjadi penyimpangan ketika bicara masalah kekuasaan. Ada ketentuan-ketentuan sudah baku dirubah demi kekuasaan. Itu jangan normal. Itulah saya katakan, selain Al-Quran dan Hadis, kesepakatan para ulama, satu yang harus dilakukan adalah norma. Hari ini kalian dilantik sebagai wisudawan, wisudawati di tingkat SLTP. Betul Bapak Ketua ya? Tahun ini juga kalian mendaftar untuk melanjutkan sekolah di SLTA. Apakah itu di SMA di Kota Bumi, Bandar Lampung, di luar Lampung, sebagainya. Itu adalah jenjang pendidikan kalian. Setelah lulus SMA, ada yang bercita-cita ingin menjadi seorang perwira ABRI, polisi. Ada yang ingin menjadi seorang manajer. Ada yang ingin menjadi seorang pilot. Ada yang menjadi seorang dokter, yang kalau politisi dan sebagainya. Itu adalah jenjang karir dalam kehidupan. Tetapi tahfiz yang kalian sampaikan pada guru pada waktu sekolah dan hari ini sudah, itu juga adalah modal bagi kalian. Modal moral kita, modal spiritual kita. Kita tahu sekalian, menghadapi dunia sekarang ini sangat-sangat begitu cepat perubahan. Saya ambil contoh masalah dunia IT. Bagaimana kita bisa berbahasa dengan lawan ataupun saudara kita atau teman kita melalui media yang begitu cepat. Artificial intelektual misalnya, AI, yang sekarang sudah mewabah di negeri kita. Itu akan menjadi sebuah bentuk sandiwara dan keberpura-puraan dalam kehidupan. Makanya penting bagi kita semua untuk menguasai ilmu IT. Kalau kita tidak akan terjebak dari proses adu domba, hasut-menghasut, pecah belah antara umat kita. Bagaimana suara kita bisa dikloning itu adalah produk AI. Bagaimana wajah kita dikloning itu adalah produk AI. Bagaimana mudahnya sekarang menyusun skripsi juga ada produk AI. Ya, dulu kita berdarah-darah di Pak Mardani menyusun skripsi, tapi sekarang dengan mudah hanya karena AI, artificial intellectual intelligence.
Ini yang harus diwaspadai anak-anak sekalian, bahwa tahfidz bukan parameter akhir, bukan berkait sebagai tempat kalian membangga-banggakan kepada saudara-saudara pada Tuhan. Tidak cukup situ. Harus bekali dengan ilmu-ilmu lain yang menjadi bekal bagi kalian untuk melanjutkan jejak karir pendidikan kalian. Oleh karena saya melihat persoalan-persoalan Muslim di Lampung Utara khususnya harus menjadi perhatian khusus. Saya bicara ini Pak Akibat dan Umar jika saya mengetahui bersafari dari satu masjid ke masjid yang lain setiap subuh, bukan show-up, bukan pamer, bukan menunjukkan bahwa bupati ini bukan, tapi sebagai umarok harus mengetahui dinamika yang ada di setiap masjid pada waktu subuh. Fenomena yang terjadi setiap sholat subuh berjamaah di masjid itu masalah jamaah yang jauh dari ekspektasi. Masjid besar misalnya, indah juga, tapi jamaah mungkin satu saf. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaahnya itu, Bapak sekalian, adalah mereka yang berusia antara 50, 60, 70. Saya tidak melihat anak-anak kita, termasuk mungkin anak-anak Insan Rubani ketika di luar sekolah. Tidak melihat remaja, tidak melihat pemuda. Walaupun saya sempat melihat kaum hawa, walaupun tidak banyak, tapi umum yang saya lihat adalah bapak-bapak yang berusia yang saya sebutkan tadi. Ini persoalan Pak Mardani ketika masjid semaraknya juga tidak, jamaahnya hanya bagi jamaah yang pensiunan kalau dia sudah bekerja. Ataupun kalau hampir rampung pun kerja, udah 50, 60, 70. Terkadang saya menemukan seorang muadzin udah 80, melepaskan azan sudah berserak-serak, duduk kaki dilipat-lipat karena sakit pinggang, sakit dan sebagainya. Itulah saya sebutkan kepada mereka bahwa ini persoalan, dan itulah kami umarok harus mengetahui sehingga nanti tidak ada solusi. Kenapa saya bicara begini sekarang? Karena kalian adalah anak-anakku semua yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan orang tua kalian, ada kepemimpinan kalian. Ini adalah bekal pertama kalian mendapatkan tahfidz. Yang tadi ada 13 juz, ada 3 juz, 5 juz dan sebagainya. Bagi kalian persoalan tahfidz saya ingatkan jangan jadikan satu kebanggaan, tapi terus menggali ilmu Al-Quran sampai purna, dan ini jadikan bekal moral kalian, bekal spiritual kalian untuk menghadapi dunia. Hari ini 2025, 5 tahun ke depan yakin saja berubah dunia pasti terjadi lagi. 10 tahun ke depan yakin saja pasti banyak terjadi. Apalagi kita Muslim di Indonesia yang menjadi sorotan dunia karena begitu pentingnya umat Islam di Indonesia berperan dalam kehidupan dunia, selalu dapat intrik-intrik politik kekuasaan, bagaimana umat Muslim terpecah belah, bagaimana yang satu persatuan katanya tidak ada lagi konsep itu. Nah, harapan kami selaku umarok para anakku sekalian, ketika nanti ingin memasuki sekolah yang lebih tinggi di SDA favorit misalnya, atau di SMA di luar Lampung misalnya, ada hal yang mengajak kalian apa yang disebut dengan gagal, fail, maka jadikan itu sebagai gagalan atau untuk pelajaran. Jangan cepat berhenti pada putusasaan, karena gagal itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menegur kita supaya kita tidak riak dan terus belajar. Banyak beberapa kasus ketika kita gagal mendapatkan sekolah yang menjadi harapan kita, yang tersalahkan adalah orang tua, yang tersalahkan adalah sekolah. Tapi yang menjadi catatan kami bahwa kalian hari ini sudah sebagai tahfidz, maka besok kalian harus membekali diri kembali, tidak hanya menambahkan ilmu Al-Quran melalui penghafalan tahfidz, tapi lebih penting adalah penguasaan ilmu Al-Quran dari surat pertama sampai surat 100 pertama sampai 130. Itu lebih penting.
Dan yang tidak kalah penting lagi, anak sekalian, bahwa keberhasilan kalian hari ini diwisuda oleh guru bukan karena kepintaran kalian, bukan karena kepiawaian kalian, bukan karena kecerdasan kalian, tapi Allah ridho kalian diberikan kesempatan untuk menghafal Quran sampai dari 13 juz ataupun lebihnya. Allah ridho karena doa orang tua. Allah ridho karena orang tua tengah malam bangun mendoakan anak-anaknya. Allah ridho memberikan manfaat bagi keluarganya karena kedua orang tua. Jadi oleh karena itu anak sekalian, ketika ini selesai nanti, kalian mengucapkan terima kasih kepada orang tua, bersyukur kepada orang tua, dan mohon doa untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi. Hanya dengan bekal doa orang tua, seolah mustajab doa mereka untuk kalian. Sekali saya ingatkan, keberhasilan kalian bukan karena kemampuan pribadi kalian. Sekarang kan hanya karena ridho Allah atas doa orang tua. Paham ya anak ya? Yang terakhir, anak sekalian, dunia ini sudah banyak berubah. Jangan selalu dekat dengan IT, terutama gadget. Kuasai buat IT, tapi dekat dengan IT. Kuasai IT itu adalah kaurusan, karena akan bisa memisahkan jadi filter kalian untuk membedakan mana yang haram, mana yang halal. Tetapi ketika kalian yang dikuasai oleh IT, itulah artinya setiap hari kalian bermain gadget di mana tempatnya. Mau belanja, buka HP. Mau tidur, buka HP. Bangun tidur, buka HP. Semua gadget. Mau makan sama orang tua, buka HP. Mau sholat, bawa HP, buka HP dulu sebelum mulai. Setelah sholat, sebelum berdoa, buka HP dulu kalau ada WA yang masuk. Maka saya bilang, kuasai IT, jangan IT yang menguasai kalian. Karena ini penting. Oleh karena itu, untuk menjaga adab kita di tengah-tengah kehidupan sosial di Indonesia, maka IT harus kalian. Karena itu adalah ilmu yang menjadi pilar penting dalam kehidupan kita. Nah, sekalian, tidak banyak yang saya sampaikan di dalam sambutan hari ini. Pesan kami selaku pemerintah, sekolahlah yang lebih dari sekarang kalian dapatkan. Presiden Soekarno, presiden pertama yang pernah berkata, perjalanan jauh ke depan itu dimulai dari langkah pertama. Langkah pertama sudah kalian lakukan, akan 2 hari ini. Langkah berikutnya akan lanjutkan ke SNM ini. Terus itu akan dapatkan perjalanan jauh ke depan. Dan berkesempatan dia mengatakan, kejarlah ilmu sekalipun bintang seperti bintang. Begitu tingginya ilmu, kau harus meraih. Bagi kami ada suatu kebanggaan, malah nanti kami mendapatkan anak-anak SMP IT Robani mendapat pendidikan terbaik dalam karir pendidikan minimal di tingkat Provinsi Lampung. Dan saya yakinkan ibu kepala sekolah bahwa pemerintah daerah Lampung juga memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang sekolah, terutama yang putus sekolah, tetapi orang tuanya tidak mampu sehingga berhenti sekolah. Kita bersihkan untuk melanjut sekolah melalui fasilitas beasiswa. Nanti dengan pendidikan bisa terhubung. Kita dididik anak-anak kita punya kemampuan potensi pendidikan, tapi bisa melanjutkan karena orang tuanya tidak mampu. Kita berikan fasilitas pendidikan untuk melanjutkan. Begitu juga dengan guru-guru. Kalau ada yang ingin melanjutkan pendidikan S2, utama yang kami sudah ada kerjasama dengan yang mampu, bisa melaksanakan tersebut dan kerjasama dengan pemerintah dalam Utara. Kita juga memberikan fasilitas pada guru-guru ngaji kita, pada guru-guru honorer kita, insentif sebagai menambah semangat dalam melaksanakan tugas. Dan masih banyak yang harus kami lakukan sebagai amanah masyarakat. Pada saat-saat tertentu kami melakukan komunikasi di tengah-tengah masyarakat beberapa waktu yang lalu. Dan kami harus tumpaskan jadi itu mulai hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Sekali lagi guru,
seluruh aktivitas insan Nurani, kami atas nama pemerintah daerah Kuta mengucapkan selamat atas wisuda tahfiz pada hari ini tahun 2020. Semoga anak-anak kita yang sudah wisuda senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT, dan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga skala besar dalam menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.